Pemirsa, bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara Bobi Nasution mengikuti sekolah partai PDI Perjuangan hari ini. Dalam sekolah yang dilakukan secara daring, Ketua Umum PDI Perjuangan menyampaikan agar para kader memperjuangkan keadilan rakyat. Tetap semangat. Nanti siap ikut pretest. Selain Bobi Nasution, sekolah daring kader PDI Perjuangan hari ini juga diikuti 94 kader yang diusung untuk menjadi kepala daerah. Dalam sekolah partai angkatan kedua ini, Megawati Soekarno Putri memberikan arahan kepada para kader agar menjadi kepala daerah yang berintegritas, memiliki visi misi yang jelas, dan memahami perekonomian rakyat di daerah yang akan dipimpin. Dalam sekolah daring PDI Perjuangan, sektor pertanian serta gerakan kaum perempuan juga menjadi perhatian. Secara daring, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan dari yang akan saudara gantikan insya Allah kalau jadi, apa yang sudah dia kerjakan, berapa PAD-nya, berapa DAU-nya, berapa DAK-nya. Nah yo, kalau bisa itu saja, itu adalah sebuah PR Anda. Lalu kalau hanya sebegitu, rakyatnya umpamanya banyak, kan berarti paling tidak harus ada sebuah hitungan ke depan bahwa menyejahterakan rakyat itu harusnya kalau dengan seperti ini, itu hanya akan berjalan di tempat. Pelempar bom Molotov ke kantor DPC PDI Perjuangan ditangkap polisi. 2 dari ke-7 pelaku diduga anggota FPI. Tujuh orang pelaku kasus pelemparan bom Molotov di kantor DPC PDI Perjuangan Bogor ini tiba di markas kepolisian daerah Jawa Barat Selasa kemarin. Mereka ditangkap di 4 lokasi berbeda di wilayah Bogor selama 2 hari terakhir terkait pelemparan bom Molotov di kantor PAC DPC PDI Perjuangan Cilengsi Bogor 29 Juli lalu. Dalam melancarkan aksinya, ke-7 pelaku yang berinisial AS, MP, A, MRS, MRR, dan AK memiliki peran yang berbeda. Belakangan diduga 2 dari 7 tersangka adalah anggota FPI. Hingga kini kepolisian terus memburu terduga lainnya yang telah teridentifikasi berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi, serta dari ke-7 tersangka ini. Pelakunya dan menangkap pelakunya, ada 7 orang pelaku, nama-namanya ada. Dengan barang bukti, ada sepeda motornya, ada 1 bom molotovnya. Tersangka sudah kita tahan dan akan dilakukan penyidikan. Sebelumnya, insiden pelemparan bom Molotov menimpa Sekretariat Pengurus Anak Cabang PAC PDI Perjuangan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari 3 bom Molotov yang dilemparkan, 2 diantaranya meledak dan menyebabkan sebagian bangunan terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengulas aksi teror yang menimpa kantor DPC PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Bayu Sajohan, dan pengacara Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia, Aziz Yanuar. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Aziz Yanuar terlebih dahulu. Pak, bagaimana proses hukum yang dijalani selama ini dan apa alasan dilakukannya aksi tersebut? Yang pertama, saya menegaskan bahwa proses hukumnya ini berjalan tidak sesuai dengan prosedur dan melabrak ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur-prosedur baik penangkapan, penahanan, serta hak-hak mereka yang ditahan ini tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian. Dan juga kita dari hari Kamis hingga saat ini tidak diberikan akses sama sekali baik dari kuasa hukum maupun keluarga. Sehingga polisi di sini kita duga menegakkan hukum akan tetapi dengan melanggar hukum. Demikian, Mbak. Tapi apa begitu motif dari tersangka klien Anda melemparkan bom Molotov ke kantor DPC PDIP? Benarkah memang para tersangka merasa emosi begitu atas pembakaran foto Rizik Syihab di depan gedung DPRD? Enggak. Itu menurut saya terlalu prematur dan ini adalah sebuah cerita yang dibuat subjektif ya.
karena semuanya dibuat tadi tersangkanya sudah diamankan, kemudian ceritanya sudah dibuat, kemudian ya kita kuasa hukum keluarga hanya menjadi penonton di sini. Jadi kalau diminta Kalau itu bukan alasannya, lalu apa alasannya Pak Aziz? tidak ada alasan. Dari Kamis kita hari Sabtu, Minggu, bahkan hari ini kita menduga karena di Polda Jabar, kita ke Polda Jabar, lagi-lagi sudah dikembalikan katanya ke Polres Bogor. Di Polres Bogor kemarin hari Minggu kita coba datang untuk sebagai memang hak dari para keluarga dan juga hak dari para terduga tersangka ya. Kita penuhi, akan tetapi lagi-lagi polisi dengan alasan subjektif tidak dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi saran saya kalau begitu mending diganti aja, kita tidak usah beracara dengan PUHAP dan dengan perkap Kapolri, itu cukup dengan kebijakan dari anggota kepolisian. Jadi tersangka tidak mengakui sudah melemparkan bom molotov ke kantor DPC PDIP? Tidak ada bicara pengakuan. Sekarang bagaimana cara kita mendapat pengakuan atau kita mendapat conversation dengan pihak tersangka? Sedangkan kita nggak punya akses. Baik, Makanya tadi malam dari Kadifhumasnya Polda Jabar menyatakan bahwa akan dipertemukan, tapi nggak ada sampai sekarang. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, seperti apa tanggapan dari DPC PDIP Kabupaten Bogor mengenai teror ini? Baik, dengan tertangkapnya yang diduga pelaku, kami dari Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan di Kabupaten Bogor tentunya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak berwajib, pihak kepolisian. Apapun itu bentuknya, penyerangan terhadap kantor kecamatan atau PAC PD Perjuangan di 2 kecamatan di Kabupaten Bogor adalah salah satu bentuk teror yang harus dipertanggungjawabkan. Dan sampai dengan saat ini PD Perjuangan belum pernah menerima laporan siapa yang bertanggung jawab terhadap perlakuan bom molotov tadi, begitu. Tapi kini sudah ada 7 tersangka yang ditangkap dan juga masih dicari pelaku-pelaku lainnya, Pak Bayu. Ya, betul. Kami mendapatkan informasi beberapa waktu yang lalu, kalau kurang lebih tanggal 20 ya. Kami mendapatkan informasi 2 orang yang tertangkap, setelah itu ada pengembangan dan sebagainya sampai dengan 7 orang pelaku. Nah, kami tentunya sangat mengapresiasi dan kami sudah memberikan laporan kepada DPD partai maupun DPP partai bahwa ada informasi seperti itu. Untuk kepastiannya juga kami belum tahu, setelah melihat daripada informasi yang ada di media baru kami yakin bahwa pelaku tersebut ditangkap begitu. Menurut yang diduga Anda, pelaku, dan kami sangat mengapresiasi kerja politik. Ya. Para tersangka melakukan teror ke kantor DPC PDIP ini? Kalau menurut kami tidak bisa menduga-duga, akan tetapi itu adalah salah satu kejadian yang menurut kami sangat anarkis begitu ya, yang mendiskreditkan salah satu partai politik yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia ini, dan tujuan, motifnya dan sebagainya kami tidak tahu sama sekali, karena jujur saja kami PDI Perjuangan tidak memiliki musuh baik pribadi maupun organisasi masyarakat di Indonesia. Jadi sebelumnya belum ada tindakan anarkis lain ya, seperti teror lain begitu Pak Bayu? Tidak ada. Kalau fitnah sering kami dari PD Perjuangan. Mungkinkah ini ada berhubungan begitu dengan baru kali ini dengan kejadian pembakaran foto Rizik Syihab di depan gedung DPRD, Pak Bayu? DPR RI ya, depan gedung DPR RI. Kami juga mendapatkan informasi itu, akan tetapi seluruh kader PD Perjuangan saya jamin tidak ada yang melakukan hal tersebut. Adapun kalau misalnya itu dianggap ada oknum dari PD Perjuangan, silahkan proses hukum, silahkan tangkap, minta pihak berwajib untuk menelusuri. Tapi kami jamin, kami yakin bahwa PD Perjuangan, instruksi dari Ibu Ketua Umum, dari DPP, DPD, tidak pernah ada satupun anggota kami atau kader kami yang diperintahkan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti pembakaran bendera, pembakaran foto ya Pak Habib Rizik begitu. Baik, saya ke Pak Aziz kembali. Pak Aziz, ini polisi menyebutkan bahwa salah satu tersangka, ini klien Anda, inisialnya AS, ini perannya meracik bom molotov. Ya, terus? Benarkah itu?
Kenapa, Mbak? Klien Anda perannya meracik bom molotov yang dilemparkan ke kantor DPC PDIP. Ya. Pertanyaannya apa? Benarkah itu? Nah, tadi Mbak, kita tidak bisa berkomentar apapun terkait pokok masalah atau pokok perkaranya. Karena tadi yang pertama, di sini tadi meminjam abang kita tadi yang mengatakan bahwa perilaku anarkis, terus partainya dilindungi undang-undang. Kita di sini punya warga negara yang dilindungi undang-undang, dilindungi hak asasi manusianya, dilindungi dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang. Akan tetapi sudah hampir 6 hari ditahan oleh kepolisian, dikatakan tersangka tindak pidana bahwa melempar molotov segala macam, tapi mereka tidak dapat bertemu dengan kuasa hukumnya, dengan keluarganya. Ini saya mempertanyakan penegakan hukum model apa, gitu. Dan demokrasi atau negara Pancasila model apa ini. Gitu. Dan ini selalu berulang kepada. Berarti Anda sama sekali belum berkomunikasi dengan klien Anda? Tidak diperkenankan, dilarang oleh penegak hukum. Alasannya? Tidak ada alasan. Bahkan saya mempertanyakan kenapa tersangka itu di media diperlihatkan. Media diperlihatkan, masyarakat diperlihatkan, kuasa hukum tidak diperlihatkan, tidak diboleh dipertemukan. Mukanya ditutup, coba. Baik, saya kembali ke Pak Bayu. Pak Bayu, apa ada keterangan dari pihak kepolisian terkait penyelidikan ini, Pak, terakhir? Sama sekali sampai dengan saat ini kami tidak diberikan informasi apapun, hanya informasinya ada penangkapan yang diduga pelaku daripada pelemparan bom molotov, itu saja begitu kan. Berarti tidak ada update terbaru dari pihak kepolisian ya, Pak ya? Tidak ada. Tadi Bang Ajis kalau tidak salah menyampaikan pertanyaan itu tertuju kepada kami atau bagaimana yang partai kami adalah saya tidak ke saya tadi cerita sebagaimana tadi abang kita di DPC PDI tempat ya tadi bahwa partainya tidak anarkis, partainya dilindungi undang-undang. Kita juga di sini warga negara juga punya perlindungan harusnya oleh undang-undang, kemudian juga punya perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, diskriminasi gitu loh. Jadi kita bicara sebenarnya sejalan semuanya mengenai kesewenang-wenangan, anarkis. Cuma di sini partai PDI merasa jadi korban, di sini kita juga jadi korban. Jadi ini seperti apa ya, lingkaran korban dari kekuasaan juga menurut saya. Respon Anda, Pak Bayu? Maksudnya kekuasaan seperti apa? Artinya intervensi kekuasaan menurut saya nggak ada lah penguasa begitu, iya. Kalau menurut kami, hemat kami tidak sama sekali. Dan kami tidak pernah ada musuh. Polisi kan bagian dari penguasa. Bagian dari penguasa, betul. Anda juga kan warga negara Indonesia, saya juga warga negara Indonesia, sama-sama dilindungi hukum. Tapi kalau itu penuduh, harus dilindungi nggak dari diskriminasi? Oh, ya harus dilindungi. Nah, harus dilindungi dan Anda harus bertanya kepada pihak kepolisian. Bagaimana perlindungannya terhadap mereka yang di dalam itu? Benar nggak perlakuan polisi? Saya tanya, jawab objektif. Nah, saya objektif pasti ya. Begini Pak, Bapak harus bertanya bukan kepada saya sebagai 24 jam tanpa begini. Bapak tanya dulu prosedurnya seperti apa. Bapak tanya dulu prosedur kalau misalnya terhadap perlakuan terhadap teroris seperti apa. Ini kan sama, teror mau bom molotov kecil itu membahayakan orang banyak. Ini teroris bukan? Teroris bukan? Ini saya tanya, ini kan perlakuannya terhadap teroris atau tidak? Mau bom besar, bom kecil dan sebagainya bisa dianggap teroris. Saya nggak paham. Itu bukan. Kalau misalnya begini nih Pak ya, kejadian itu mengakibatkan dampak yang sangat besar. Kalau ada orang sampai meninggal dunia di situ bagaimana Pak? Saya mau tanya, kalau ada orang lagi tidur dilempar bom molotov sampai dengan meninggal seperti apa? Kita tidak pernah ada musuh. Ini kita berbicara proses hukum. Kalau urusan hukum, apa yang Bapak tanyakan silakan tanya ke polisi. Kalau Bapak bertanya sama saya, begitu ya. Boleh nggak? Bapak tanya sama polisi, jangan sama saya. Tanya dulu kenapa sampai tidak bisa mendampingi. Tanya apa alasannya, apa yang menyebabkan tidak boleh mendampingi. Silakan. Masa saya yang jawab? Pembawa acara tadi. Baik. Anda mengatakan ada intervensi kekuasaan. Apa buktinya, Pak Aziz? Kenapa? Karena tadi apa ada bukti intervensi kekuasaan yang Anda sebutkan tadi? Kebetulan penguasanya di mana? Maksudnya itu yang saya jujur saja merasa nggak ada kaitannya sama sekali dengan kami begitu. Merasa jadi penguasa apa?
Ya, intervensi penguasa yang Anda sebutkan tadi penguasa maksudnya kali seperti ya. apa, Pak Aziz? Nah. Intervensi penguasa ya sekarang Siapa mereka penguasa? Penguasa menurut Anda siapa? Penguasa itu apa? Maksudnya apa? polisi itu bekerja diintervensi oleh penguasa. Ada buktinya, Pak Aziz? Oh, Kalau itu ada menurut intervensi? Anda juga kalau buktikan kalau itu intervensi dari penguasa. Silakan buktikan. Kami tunggu. Buktinya tidak Pengen nonton mengikuti kita. peraturan perundang-undangan. Pasal Oh, silakan itu Anda bisa melakukan pra-peradilan, bisa melakukan upaya-upaya hukum. Silakan lakukan upaya hukum saja lah. Hukum, berhak dikunjungi oleh keluarga. Ya silakan, itu upaya Anda, Di upaya kita udah Itu datang. upaya Anda, silakan saja. Baik, Iya, Pak Bayu, Oh, ini kan silakan. teror Ya terjadi kan kita nggak di mengawal dua itu. kantor PDIP, begitu. Apakah ini menimbulkan kekhawatiran, ketakutan para kader PDIP? PD Perjuangan tidak mengenal takut, Mbak. Ya, Mbak April ya, sama sekali tidak. Kami hanya dihimbau mengawal proses hukum dan tidak melakukan kegiatan anarkis karena kami tidak pernah memusuhi siapapun organisasi masyarakat manapun termasuk FPI. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Bahkan saya banyak kenal dengan teman-teman FPI karena banyak teman-teman dari Bogor kan FPI itu, betul. Tapi dengan kejadian ini apakah Emang ada pengamanan yang diperketat, ngomong Pak FPI Bayu? di Bogor? Kenapa? Apakah Emang dengan FPI kejadian ini dimusuhi pengamanan PDIP? diperketat, Pak Bayu? Oh, nggak ada. Kami tidak pernah merasa menuduh. Kami apalagi menuduh orang memusuhi PD Perjuangan. Nggak ada lah. Nggak ada. Kami tidak pernah menuduh. Nggak pernah punya musuh. Gitu. Yang terpenting ini bagaimana begitu Pak Bayu ini memastikan bahwa kejadian ini tidak menjadi dendam yang berlanjut begitu. Kami, Mbak April ya, sama sekali dengan kejadian begini, kami dihimbau oleh DPD dan DPP partai kami untuk tetap antisipasi ya, terhadap kejadian oknum. Kami sampai dengan saat ini tidak pernah mendengar yang bertanggung jawab adalah FPI, apa semacam, enggak, sama sekali tidak. Yang jelas bahwa tindakan itu harus diproses hukum, itu yang pertama. Lalu kedua, kami dihimbau untuk menjaga kesekretariatan kami dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Begitu saat ini kami mengetahui, oh itu FPI, mungkin yang sakit hati mungkin bisa saja ada begitu ya. Akan tetapi kami taat hukum, tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan anarkis atau mungkin kita menyerang atau kita bagaimana, enggak, sama sekali tidak ada. Tapi perlu diingat bahwa kita sama sekali tidak takut. Baik. Pak Aziz, untuk langkah hukum berikutnya untuk melindungi klien Anda seperti apa? Ya, kita sudah menempuh permohonan perlindungan hukum kepada negara ya. Dalam hal ini ke Komisi 3 terkait check and balance kepada pihak kepolisian, kepada Pak Kapolri dan Propam, kita mohon atensinya terkait kesewenang-wenangan, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian selalu berulang kepada warga masyarakat terkait hal-hal yang sensitif atau berbau politis yang masuk ranah pidana oleh pihak kepolisian. Dan ini kita punya data bukti banyak gitu kan, dan data ini juga kita sudah selalu sampaikan kepada Kompolnas, Komisi 3 dan juga Komnas HAM. Demikian Mbak April. Pak Aziz, selama ini hubungan FPI dan juga PDI Perjuangan seperti apa? Karena dalam hal ini saya bukan mewakili FPI, maka saya nggak bisa berkomentar. Mungkin tadi dari pihak PDI yang lebih kompeten terkait PDI-nya. Mungkin Pak Bayu bisa menjawab. Sama sekali memang belum pernah ada komunikasi ya dengan setelah kejadian ini, setelah ada penangkapan dan sebagainya dengan pihak FPI sama sekali, karena kami fine-fine saja karena FPI banyak juga di Kabupaten Bogor, kami tidak pernah juga bersinggungan begitu kegiatan-kegiatannya dan sebagainya. Jadi untuk komunikasi pun memang dari kami tidak melakukan, dari pihak FPI pun tidak melakukan komunikasi dengan kami. Baik. Dan Begitu, untuk Mbak upaya April. kedepannya agar masyarakat tidak terprovokasi atas kejadian ini seperti apa, Pak Bayu? Ya kan tadi sudah dihimbau, kami juga sangat melarang keras apabila menghindari benturan-benturan, termasuk benturan-benturan fisik terhadap pihak manapun juga yang berkenaan dengan pelemparan bom Molotov. Jadi tentunya kami defense, ya kami sangat taat hukum sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto, dan Ketua DPD kami, Pak Ono. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bayu dan juga Pak Aziz sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore. Sehat selalu Pak, selamat sore.
Ya, usai diperiksa lebih dari 10 jam, Irjen Napoleon Bonaparte membantah telah menghapus red notice Interpol atas nama Joko Chandra. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.